Hai teman-teman semua, di video kali ini saya dan 10 orang teman lainnya akan membahas tentang penegakan kode etik. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang penegakan kode etik, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kode etik. Kode etik merupakan tata cara atau pola aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas seseorang agar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kode etik, mencegah terjadinya perbuatan yang tidak profesionalitas, seperti lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan umum. Kode etik berlaku di berbagai lembaga dan perusahaan, termasuk lembaga yang menjalankan fungsi humas. Lalu, seperti apa pengertian kode etik humas itu sendiri? Bagaimana kode etik menakodai pelaku humas dalam menjalankan profesinya? Dan apakah kode etik humas itu penting? Ya, tentu sangat diperlukan teman-teman. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Erwina Rumui pada tahun 2016, menerangkan bahwa kode etik humas merupakan serangkaian peraturan yang telah disepakati bersama untuk menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi humas. Karena kode etik berisi peraturan yang mengikat baik secara normatif maupun sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral dari profesi anggota humas. Dengan demikian, kode etik humas merupakan sekumpulan aturan atau norma yang berisikan pedoman tentang baik buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban untuk melakukan tugas atau kegiatan kehumasan. Nah, lembaga atau organisasi yang menjalankan kegiatan kehumasan tentunya memiliki kode etiknya masing-masing. Namun, kode etik tersebut memiliki kesamaan isi berupa pedoman berperilaku yang harus ditaati dan dipatuhi. Lalu, mengapa kode etik itu penting? Kode etik dalam kehumasan memiliki peran sangat penting. Dengan adanya kode etik, dapat mengontrol pribadi humas ataupun organisasi maupun lembaga humas itu sendiri. Dengan tidak adanya kode etik, pelaku humas akan bertindak semaunya karena tidak ada aturan yang membatasi. Dapat sejumlah organisasi yang mengeluarkan kode etik kehumasan. Contohnya International Public Relations Association dan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Kode etik humas International Public Relations Association memiliki 18 poin penting yang harus dipatuhi, diterapkan dan ditegakkan oleh para praktisi humas. Sedangkan di dalam Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia memiliki 4 pasal yang harus ditaati oleh para praktisi humas. Sedikit penjelasan singkat terkait kode etik IPRA dan Perhumas. Oke teman-teman, jadi ada 18 poin yang dimaksud mencakupi ketaatan, integritas, dialog, keterbukaan, konflik, kerahasiaan, ketetapan, penipuan, pengungkapan, keuntungan, remunerasi, pembujukan, pengaruh, pekerjaan, pemburuan, persaingan, dan rekan kerja. Dalam 18 poin tersebut ada poin yang harus dilakukan dan ada poin yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contohnya, seorang praktisi humas International Public Relations Association harus berlaku jujur dan terbuka dalam mengungkapkan nama, organisasi, serta kepentingan yang diwakili. Berikut 4 pasal yang harus ditaati sebagai anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Pasal 1, secara garis besar membahas tentang komitmen pribadi dari anggota Perhumas. Misalnya, anggota Perhumas berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Pasal 2 membahas tentang perilaku anggota Perhumas terhadap klien atau atasan. Misalnya, menjamin kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Pasal 3, pasal ini berisi tentang perilaku anggota Perhumas terhadap masyarakat dan media massa, misalnya tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Pasal 4, pasal ini berkaitan dengan perilaku anggota Perhumas terhadap rekan sejawat atau rekan kerja. Misalnya, tidak menaruhkan diri atau mendesak atasan untuk menggantikan kedudukan rekan kerjanya. Dengan demikian, penegakan kode etik humas
wajib dijalankan oleh seorang praktisi humas, baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan lembaga, maupun kepentingan organisasi. Dan untuk teman-teman semua yang nantinya akan menjalani profesi sebagai seorang anggota humas, hendaknya ini menjadi pegangan untuk kita mulai saat ini. Agar nantinya kita dapat mudah beradaptasi di lingkungan kerja dan menjalankan tugas secara profesional. Ayo tegakkan kode etik humas di Indonesia. Jaya!